Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul epistemologi untuk memenuhi tugas presentasi dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Agus Sultan SPD MHum. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Rohani Nur Aisyah, kemudian yang kedua ada Filaili Ainun Jariah, yang ketiga ada Lataiful Minan, dan yang terakhir ada Ahmad Nurjaman. Kemudian di sini kami akan membahas beberapa materi terkait epistemologi. Yang pertama akan membahas mengenai pengertian, kemudian ada cakupan pokok epistemologi, kemudian ada kerangka dasar proses ilmiah tentang epistemologi, kemudian membahas juga mengenai hubungan antara epistemologi dengan ilmu lain, dan yang terakhir akan membahas mengenai manfaat dari epistemologi. Baik, memasuki materi yang pertama, di sini kami akan membahas mengenai pengertian dari epistemologi. Jadi teman-teman, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat, asal-usul, metodologi, serta batasan pengetahuan. Kata epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani, episteme berarti pengetahuan, dan logos berarti kata, pikiran, atau ilmu. Epistemologi secara etimologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar, dan lazimnya hanya disebut sebagai teori pengetahuan yang dalam bahasa Inggrisnya menjadi theory of knowledge. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membicarakan tentang teori ilmu pengetahuan. Pada tatanan epistemologi dapat disebut sebagai cabang filsafat ilmu yang membicarakan bagaimana ilmu itu ada. Epistemologi merupakan langkah, proses, dan upaya mengenai masalah-masalah filsuf yang mengitari teori ilmu pengetahuan. Sederhananya, epistemologi ini membahas mengenai bagaimana memperoleh tentang pengetahuan. Jadi bagaimana langkah-langkah, proses, ataupun upaya dari memperoleh pengetahuan itu sendiri. Nah, kemudian masih membahas mengenai epistemologi. Epistemologi ini akan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti bagaimana memperoleh pengetahuan, apa sumber dan dasar kebenaran pengetahuan, dan apakah pengetahuan merupakan kebenaran yang pasti, dan juga ada beberapa lagi pertanyaan-pertanyaan lain seputar epistemologi. Misalnya, dalam mempertimbangkan asal-usul pengetahuan, epistemologi ini akan mencoba untuk memahami bagaimana manusia memperoleh pengetahuan tentang dunia dan juga sekitarnya. Materi selanjutnya adalah cakupan pokok epistemologi. Menurut John Hossberg, dalam bukunya An Introduction to Philosophical Analysis, mengemukakan ada 6 alat untuk memperoleh pengetahuan, yaitu pengalaman indera. Nah, pengalaman indera ini merupakan sumber pengetahuan berupa alat untuk menangkap objek dari luar diri manusia melalui kekuatan indera. Kekhilafan akan terjadi apabila ada ketidaknormalan di antara alat itu. Yang selanjutnya adalah nalar. Nalar adalah salah satu corak berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan baru. Selanjutnya adalah otoritas. Pengetahuan karena adanya otoritas terjadi melalui wibawa seseorang sehingga orang lain mempunyai pengetahuan. Selanjutnya adalah intuisi. Intuisi memiliki peran sebagai sumber pengetahuan, adalah adanya kemampuan dalam diri manusia dapat melahirkan pernyataan-pernyataan berupa pengetahuan. Selanjutnya adalah wahyu. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Kita mempunyai pengetahuan melalui wahyu karena ada kepercayaan tentang sesuatu yang disampaikan itu. Yang terakhir adalah keyakinan. Dalam hal ini, kita bisa memperoleh yang namanya pengetahuan. Setelah kita mempercayainya, maka akan timbul rasa meyakini sesuatu hal tersebut. Materi selanjutnya adalah dasar pada tingkat epistemologi ini
adalah proses yang memungkinkan perolehan pengetahuan tentang logika, etika, estetika, metode, dan prosedur untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Tidaklah cukup untuk berpikir logis atau empiris untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya, karena keduanya memiliki batasan dalam hal mencapai kebenaran ilmiah. Dengan demikian, sains mencapai kebenaran melalui metode ilmiah yang merupakan campuran atau sintesis. Rasionalisme dan empirisme sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Ada banyak pandangan ahli tentang metode ilmiah, namun kami akan membahas beberapa di antaranya. Metode ilmiah adalah kumpulan proses spesifik yang diikuti untuk mendapatkan kesimpulan spesifik dari pernyataan tertentu. Epistemologi metode ilmiah akan lebih mudah jika dijelaskan jika kita memusatkan perhatian pada suatu rumus yang mengatur tahapan proses berpikir yang berurutan. Berikut ini adalah kerangka dasar proses ilmiah yang terdiri dari 6 langkah. Kerangka dasar proses ilmiah terdiri dari 6 langkah, yaitu 1. Kesadaran akan masalah dan konseptualisasi masalah. 2. Pengamatan dan pengumpulan fakta yang bersangkutan. 3. Penyusunan dan klasifikasi data. 4. Pengembangan hipotesis. 5. Pengurangan dari hipotesis. 6. Uji kebenaran atau verifikasi. Kita lanjut pada materi yang selanjutnya. Lanjut, hubungan epistemologi dengan ilmu-ilmu lain. Hubungan epistemologi dengan ilmu logika. Ilmu logika adalah suatu ilmu yang mengajarkan tentang metode berpikir benar, yakni metode yang digunakan oleh akal untuk menyelami dan memahami realitas eksternal, sebagaimana adanya penggambaran dan pembenaran. Terus hubungan epistemologi dengan filsafat. Pengertian umum filsafat yaitu adalah pengenalan terhadap eksistensi dalam kurung ontologi, yaitu realitas eksternal dan hakikat keberadaan. Sementara filsafat dalam pengertian khusus adalah membahas kaidah-kaidah umum tentang eksistensi dalam dua pengertian tersebut. Telah diasumsikan mengenai kemampuan, kodrat, dan validitas akal dalam memahami hakikat dan realitas eksternal. Jadi epistemologi dan ilmu logika merupakan mukadimah bagi filsafat. Hubungan epistemologi dengan teologi dan ilmu tafsir atau ilmu kalam ialah suatu ilmu yang menjabarkan profesi-profesi teks suci agama yang menyusun argumentasi demi mempertahankan peran dan posisi agama. Ilmu tafsir adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan metode penafsiran kitab suci. Jadi epistemologi berperan sentral sebagai alat penting bagi kedua ilmu tersebut, khususnya pembahasan yang terkait dengan kontradiksi ilmu dan agama atau akal dan agama, atau pengkajian seputar pluralisme dan hermeneutik, karena akal pembahasan ini terkait langsung dengan pembahasan epistemologi. Membacakan manfaat bagian slide 8. Epistemologi dalam filsafat ilmu membantu dalam memahami dasar pengetahuan dan memberikan keterangan kerangka pemikiran yang kritis untuk mempertanyakan, mengevaluasi, dan mengembangkan pengetahuan ilmiah. Kajian epistemologis biasanya untuk mengkaji bagaimana pengetahuan diperoleh, faktor-faktor apa yang harus diperhatikan untuk mendapat informasi yang akurat, apa yang dimaksud dengan kebenaran, dan apa saja kriterianya. Tujuan penelitian epistemologi adalah untuk menyelidiki bagaimana sesuatu itu menjadi, bagaimana kita mengetahuinya, dan bagaimana kita membedakannya dari hal-hal lain, khususnya dalam konteks dan kondisi
ruang dan waktu di mana sesuatu itu ada. Kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini adalah epistemologi merupakan langkah, upaya, atau proses bagaimana memperoleh pengetahuan. Kemudian, dalam mengeksplorasi epistemologi, kita akan bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar seputar bagaimana memperoleh pengetahuan itu sendiri. Kemudian, di sini kami juga menjelaskan mengenai 6 cakupan pokok epistemologi, yaitu yang pertama pengalaman indera, yang kedua otoritas, yang ketiga wahyu, yang keempat nalar, yang kelima intuisi, dan yang terakhir adalah keyakinan. Dalam membahas epistemologi, kita juga sudah membahas mengenai kerangka dasar dari proses ilmiah, kemudian juga menjelaskan mengenai hubungan epistemologi dengan ilmu logika, ilmu filsafat, ilmu teologi, dan juga ilmu tafsir. Dan terakhir, kami menjelaskan mengenai apa saja manfaat yang kita peroleh dari mempelajari epistemologi itu sendiri. Manfaatnya adalah membantu kita dalam memahami dasar-dasar pengetahuan dan memberikan kerangka pemikiran yang kritis untuk mempertanyakan, mengevaluasi, dan mengembangkan pengetahuan ilmiah. Dan sebelum menutup presentasi pada hari ini, kami mencantumkan sebuah quotes dari Abu Bakar yang berbunyi, "Ilmu adalah kehidupan bagi pikiran." Dengan ilmu kita bisa menghidupkan pikiran kita dengan berbagai pengetahuan-pengetahuan yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Di sini kami juga mencantumkan sumber dari materi yang telah kami presentasikan hari ini. Baik, sebelum menutup presentasi kami pada hari ini, jika ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin tambahan dan juga tanggapan, bisa dituliskan pada kolom komentar. Terakhir, dari kami kelompok 5, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam mempresentasikan materi dari kami. Sekian presentasi dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.